Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa a'aza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyundira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Shadaqallahul azim. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, mengawali hari yang suci ini, mari kita kirimkan rasa syukur dan terima kasih kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Banyak nikmat yang dianugerahkan olehnya. Kita mampu menyongsong hari raya Idul Fitri ini dalam keadaan sehat walafiat serta dalam naungan iman dan ihsan. Salawat dan salam tak lupa kita kirimkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sosok tauladan kita yang senantiasa kita nantikan syafaat beliau pada hari kiamat kelak. Melalui mimbar ini, saya mengajak diri pribadi dan kepada saudara-saudara kalian agar senantiasa meningkatkan iman dan takwa yang ada dalam hati kita, yakni berusaha dengan segala daya dan upaya kita untuk patuh pada perintah Allah Subhanahu wa taala serta berupaya menjauhkan segala yang dilarang olehnya. Saudara seiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada hari Idul Fitri saat ini ada dua perasaan bercampur menjadi satu dalam diri kita. Satu sisi kita bersyukur bahwa kita pada saat ini telah dapat menyelesaikan ibadah puasa 1 bulan penuh. Namun di sisi lain, kita tentu merasa sedih karena bulan Ramadan yang kita lewati bahkan sampai detik ini, kita sedang dalam suasana yang diselimuti kekhawatiran akibat merebaknya wabah penyakit. Akibatnya, pelaksanaan ibadah Ramadan yang baru saja kita lewati sangat terasa beda nuansa dengan bulan-bulan Ramadan sebelumnya. Suasana kebersamaan kita dalam sholat tarawih hilang. Suasana lantunan ayat-ayat suci Al-Quran yang biasanya terdengar dari setiap masjid dan musola pun tidak lagi berkumandang. Suasana Ramadan sebagai bulan ibadah pun tidak nampak lagi. Pun hingga hari ini, Idul Fitri yang semestinya kita rayakan sebagai hari kemenangan dengan sholat bersama di masjid-masjid dan musola, bahkan di lapangan, namun keadaan terpaksa kita laksanakan di rumah kita masing-masing. Suasana kegembiraan, silaturahmi dengan kerabat dan handai tolan,
rasanya juga tidak bisa kita lakukan. Sehingga suasana Idul Fitri bukan lagi tampak sebagai hari Lebaran. Namun demikian, satu harapan yang terpenting bagi kita tentu saja, semoga seluruh ibadah di bulan Ramadan yang baru kita laksanakan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Seluruh umat manusia tengah berduka akibat wabah COVID-19 yang tengah melanda. Sejak awal April 2020, pemerintah telah menetapkan fenomena ini sebagai bencana nasional yang perlu kita waspadai bersama. Hingga saat ini, setidaknya tercatat ada 5 juta lebih penduduk dunia yang positif terdampak COVID-19 dan 19.000 diantaranya warga Indonesia. Dan dari 16.000 warga Indonesia itu, 1.000 lebih telah meninggal dunia. Semoga saudara seiman kita yang meninggal akibat wabah ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai syuhada. Yang masih menderita sakit, seluruhnya segera disembuhkan. Dan lebih dari itu, wabah ini segera diangkat kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin, amin. Allahumma amin. Yang kedua, sebagai ujian keimanan. Kata ujian tentu saja kaitannya dengan kualitas keimanan. Jika Allah ingin menaikkan kualitas keimanan hambanya, boleh jadi Allah akan memberikan ujian dengan kesusahan. Apakah dengan kesusahan itu orang itu hatinya tetap bergantung pada Allah? Apakah dengan penderitaan yang diterimanya, manusia tetap dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala? Tidak goyah keyakinannya, tidak berkurang semangat ibadahnya. Bahkan dengan ujian yang diterima, justru menjadikan manusia itu lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala atau sebaliknya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Ankabut ayat 2 dan 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hasaban nasu ayyatraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Wa laqad fatana alladziina min qablihim shadaqu fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu fala ya'lamanna al-kadzibin. Yang artinya, apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan begitu saja hanya dengan mengatakan kami beriman, sedang mereka tidak diuji? Dan sungguh aku telah menguji orang-orang sebelum mereka, maka Allah pasti tahu orang-orang yang benar keimanannya dan orang-orang yang hanya pura-pura. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi Yakub alaihissalam diuji Allah dengan menderita penyakit koreng yang begitu parah. Hampir seluruh tubuhnya korengan. Tapi Nabi Yakub tetap tabah menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan saking yakinnya bahwa itu ujian Allah, ulama menjelaskan bahwa setiap Nabi Yakub akan melaksanakan sholat, maka ulat-ulat yang ada di tubuhnya dikeluarkan. Namun setelah selesai sholat, ulat itu pun dikembalikannya. Nabi Isa diuji dengan kemiskinan. Yang dimilikinya baju hanya yang menempel di badannya, sebuah tongkat dan sebuah mangkok yang digunakan untuk makan. Namun dia juga tetap taat pada Allah Subhanahu wa taala. Kemungkinan yang ketiga adalah sebagai peringatan. Boleh jadi peristiwa yang saat ini terjadi pada umat manusia di seluruh dunia ini sebagai peringatan atau teguran dari Allah Subhanahu wa taala kepada manusia akibat ulah manusia itu sendiri. Allah Subhanahu wa taala tetapkan dalam surah An-Nisa ayat 79 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ma asabaka min hasanatin fa min Allah wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsik. Artinya, apa saja kebaikan yang kamu peroleh adalah dari Allah, dan apa saja musibah yang menimpamu maka dari kesalahan dirimu sendiri. Kemudian di dalam surah Asy-Syura ayat 30 Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Artinya, dan musibah apapun yang menimpa kamu adalah akibat perbuatan tangan kamu sendiri, dan Allah memaafkan banyak kesalahan.
Dari dua ayat di atas dengan jelas dapat dipahami bahwa setiap musibah sungguhnya akibat perbuatan manusia itu sendiri. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita perhatikan yang terjadi akhir-akhir ini, musibah sesungguhnya turun silih berganti. Tidak hanya virus corona. Dan sejak 1400 tahun yang lalu, Rasulullah telah memperingatkan kita. Jika umat telah banyak melakukan perbuatan yang begini begitu, banyak kemaksiatan, maka mereka akan mendapatkan musibah sekian-sekian. Musibah itu diantaranya berupa terjadinya kegelapan, pembenaman ke dalam tanah, gempa bumi, kemenangan musuh atas orang-orang Islam, wabah dan kesusahan, kemarau panjang, angin topan, ketakutan dalam hati, ditolaknya doa orang-orang soleh, dan musibah-musibah lainnya. Abdullah bin Umar Lu'an berkata bahwa suatu ketika Rasulullah SAW bersabda, "Wahai orang-orang muhajirin, ada 5 perkara yang jika kalian melakukannya, maka kalian akan mengalami musibah besar. Saya mohon perlindungan kepada Allah dari keadaan kalian yang demikian itu. Pertama, apabila fahsya dan zina dilakukan oleh suatu kaum secara terang-terangan, maka akan muncul penyakit-penyakit yang belum pernah didengar sebelumnya. Kedua, apabila manusia berbuat curang dalam timbangan, maka kemiskinan, kesusahan dan kezaliman penguasa akan menimpa mereka. Ketiga, apabila suatu kaum tidak mau membayar zakat, maka hujan tidak akan diturunkan untuk mereka. Seandainya tidak karena ada binatang, maka hujan tidak akan diturunkan walaupun setetes. Keempat, apabila manusia sudah berkhianat atas janji atau amanah mereka, maka mereka akan dikuasai kaum lain dan mereka akan merampoknya. Kelima, apabila pemerintah membuat peraturan bertentangan dengan peraturan Allah, maka akan terjadi perang saudara di antara mereka. Pernah suatu ketika Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, jika Allah Subhanahu wa taala menimpakan azab di dunia ini, apakah azab itu akan menimpa pada orang-orang saleh juga sebagaimana orang-orang salah ditimpa azab?" Rasulullah SAW jawab, "Ya, azab akan menimpa pada semua orang di dunia ini. Namun di akhirat, orang-orang yang soleh akan dipisahkan dari orang-orang yang salah." Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Saudara kaum muslimin rahimakumullah, di akhir khutbah ini, saya mengajak diri saya dan saudara-saudara sekalian. Pertama, marilah dimulai dari kita masing-masing untuk bermuhasabah, mengintrospeksi diri, termasuk yang manakah diri kita ini. Apakah termasuk orang-orang yang sedang diuji Allah keimanan kita, atau orang yang sedang diperingatkan Allah Subhanahu wa taala? Apakah kita termasuk orang yang turut andil menjadi penyebab turunnya musibah di muka bumi ini, atau orang yang menjadi penghalang turunnya musibah di muka bumi ini? Jika termasuk menjadi penghalang musibah, maka mari kita pertahankan dan tingkatkan keadaan kita. Tapi jika kita termasuk orang yang ikut menjadi penyebab musibah ini, marilah kita segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedua, musibah ini hingga kini belum berakhir. Jangan sekali-kali karena merasa saat ini kita dan keluarga kita tidak terkena, kemudian kita sombong. Mari kita tetap berikhtiar dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbanyak doa dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, melindungi kita dan keluarga kita, dan memberikan hikmah besar di balik musibah yang kita hadapi saat ini. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, untuk mengakhiri khutbah kita ini, marilah kita tengadahkan tangan kita, memohon kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala segera mengakhiri musibah ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin. Hamdan yuwafi ni'amahu mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim azim sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibu da'wat.
وقاضي الحاجات. اللهم بحق الفاتحة وأسر الفاتحة يا فرج الهم ويا كاشف الغم يا مالك عباده يغفر ويرحم يا دافع البلاء يا الله ويا دافع البلاء يا رحمن ويا دافع البلاء يا رحيم ادفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر الشيف المختلفات وشدائد والميحن ما ظهر منها وما بطن ومن بلدان المسلمين عامة في بلدنا وفي مدينتنا وفي قريتنا هذا خاصة إنك على ما تشاء قدير. نعوذ بكلمات الله تامة من شر ما خلق نعوذ بكلمات الله تامة من شر ما خلق نعوذ بكلمات الله تامة من شر ما خلق. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.